sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersyukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata selain puji dan sembah. Saat ini indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan
Semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama yang kudus dan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama kita berkatakan amin.
kemarin habis ulang tahun loh, ya. Ya luar biasa, mantap sekali. Walaupun saya tidak datang, tapi saya dengar ceritanya ada teman-teman luar biasa, mantap. Senang sekali hadir tempat ini. Sekali lagi, semua siap puji Tuhan? Kalau gitu beri tepuk tangan sekali lagi bagi kawan Kristus. Yuk. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami telah mendapatkan dari gereja menjadi suku barat bersama Tuhan Yesus. Dan kami menjadi satu tubuh Kristus. Haleluya.
kami tepuk tangan ya. Yuk. Sama-sama sekali lagi. Dalam Yesus kita. Biar Kau sendiri yang persatuan kami Tuhan menjadi satu tubuh Kristus. Ini keluarga kami Tuhan. Ini keluarga kami Bapa. Haleluya. Dan Tuhan, hamba yang sudah ada di tengah-tengah kami, kami mau siapkan hati kami Tuhan, biar firman-Mu terus menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tak
Sekali lagi sama-sama kita mengatakan dengan satu suara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku letak. Kau yang kami puji-puja, Kau yang dimuliakan, Kau yang dibesarkan, Yesus. Penuhilah kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu, Tuhan. Haleluya. Untuk kami menyembah-Mu. Hadir yang kau di tempat ini untuk kau melakukan apa yang menjadi bagianmu ya Bapa, melawat menjamah setiap hati pikiran kami, memperbaharui hidup kami ya Aba ya Bapa, supaya kami boleh serupa dengan apa gambar Allah dan boleh menjadi saksimu, karena kau memilih, memanggil, menempatkan tempat ini dengan tujuan untuk boleh memberitakan, dengan tujuan untuk boleh menjadi saksimu. Seperti pujian katakan ya Tuhan, kalau kami hidup untuk Tuhan. Bahkan mata kami selalu memandang Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Dengan pujian penyembahan kami yang mau menyenangkan hati-Mu. Di tempat ini Tuhan, berbicaralah Engkau. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua untuk dalam hadirat-Mu, dalam pesan-pesan-Mu, dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya, kata bersama. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara, sayang saya dulu di depan. Jadi saya minta di belakang, saudara. Karena apa? Kalau saya di belakang, saya bisa lihat bagaimana reaksi daripada jemaat-jemaat yang ibadah. Kalau saya lihat tadi WL ini saudara, wow keren, kan saudara? Benar. Kalau saya masih muda, saya mengikuti gayanya saudara. Semangatnya luar biasa, bangkit, ada roh, saudara. Di tempat ini berarti Tuhan menyatakan kemuliaan. Amin. Saudara, banyak sekali firman untuk definisi-definisi, tapi itu nggak perlu. Saya hanya ingatkan saja tujuan kita ibadah itu apa, hadirnya kita tuh apa, maunya apa gitu. Tapi nanti ada beberapa ayat yang akan sampaikan. Kita buka pertama saudara di 2 Timotius 3 ayat 16. Tolong dibantu multimedia. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa saudara? Mengajar. Untuk apa saudara? Menyatakan kesalahan. Untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Untuk apa lagi? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin saudara. Yang diilhamkan itu ini saudara, Alkitab. Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Walaupun melalui tangan-tangan penulis, tapi itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Tujuannya ini untuk apa? Mengajar. Untuk apa lagi saudara? Menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Saudara dan saya sama. Saya juga selalu harus belajar
dan mau diajar. Amin saudara. Bukan berarti seorang pendeta udah orang hebat. Walaupun dia sudah S3 atau doktoral, yang namanya kita hidup, kita butuh Tuhan. Karena pengetahuan kita tuh seperti apa saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Latihan badan itu artinya apa? Saudara, kita tuh bekerja, kita tuh beraktivitas, apapun juga di sepanjang hari-hari kita ini terbatas. Tapi ibadah itu mengandung janji, saudara. Makanya katakan jangan suka kita itu meninggalkan dan tidak hadir pada persekutuan-persekutuan kecil. Karena apa? Mengandung janji. Firman-Nya adalah 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak pernah sia-sia. 3 hal ini saudara selalu saya sampaikan kalau saya khotbah di mana. Saudara, tempat ini Tuhan perhitungkan. Amin saudara. Amin. Tapi kalau saudara ada di tempat luar, siapa yang memperhitungkan? Yang ada saudara memperhitungkan pengeluaran duit, kelelahan, kekecewaan dan lain sebagainya. Tapi ada di tempat ini Tuhan perhitungkan. Amin saudara. Tema khotbah hari ini glory apa? GBI Sign and Glory ya saudara. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kali ya untuk nama Sign and Glory, dan juga kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Fernando Sambela. Walaupun seharusnya saya harus datang semalam, tapi karena saya ada pelayanan di San Diego, saya jam 4:30 masih ada di Kerawang saudara. Jadi saya bilang sama teman, saya nggak bisa datang. Ya, amin saudara. Tapi badan saya di sana, roh saya ada di sini. Amin saudara. Ya amin saudara. Amin. Ya. Temanya adalah mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, harus menuruti apa saudara? Perintahnya. Perintahnya itu apa saudara? Perintahnya mengasihi Tuhan harus menuruti seluruh perintahnya. Pertanyaannya, perintahnya itu apa? Yaitu kita mengasihi sesama. Saya mau ambil aplikasi kitab Kejadian, yaitu tentang Yusuf. Amin saudara ya. Yusuf, saudara tahu di Kejadian 37, gak usah dibuka, tentang 37. Bagaimana Yusuf, pegang baik-baik, Yusuf adalah kesayangan siapa? Bapaknya. Ya saudara ya, kesayangan bapaknya. Yusuf itu mendapatkan mimpi. Begitu mimpi disampaikan kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada bapaknya. Pada
awal Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya, jadi bencilah saudara-saudaranya. Saudara ingat nih, pegang baik-baik. Ini bicara saudara, keluarga, artinya satu darah. Satu darah. Pada saat Yusuf menyampaikan kepada saudaranya, bencilah. Mimpi yang kedua, semakin benci. Dan yang ketiga, menjadi iri hati. Hati-hati dengan kita yang benci, lebih benci, iri hati. Saudara sudah merancangkan itu kejahatan. Contohnya apa yang dialami Yusuf melalui saudara-saudaranya. Itu tuh apa? Lepaskan kebencian itu. Saudara dibenci orang, boleh nggak? Boleh. Saudara kan nggak tahu kita dibenci sama orang. Emang saudara tahu kalau dibenci sama orang? Kalau dia diam-diam aja, lihat tingkah laku saudara, pembicaraan saudara, gaya saudara, orang benci, kita nggak tahu. Ya dong? Tapi yang penting, saudara nggak pernah benci sama orang. Itu kuncinya saudara. Mau dibenci siapapun juga boleh. Tapi yang penting saudara nggak boleh membenci. Itu kuncinya. Karena awal dari kebencian akhirnya membuat kejahatan. Bahkan mau membunuh. Itu yang pertama. Kalau kita katakan dari tema tadi, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada feedbacknya enggak? Ada enggak? Pasti ada. Kalau saudara aja bekerja dalam satu perusahaan, saudara rajin, setia, menghasilkan, berproduktif, bosnya suka enggak? Ada enggak imbalannya? Pasti ada. Apalagi Tuhan, ada feedbacknya. Dari segala hal apa yang dialami oleh Yusuf, di Kejadian pasal 39, ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara mau nggak? Tuhan nggak ngomong, tapi saudara ada dalam penjara. Saudara komplain nggak? Kalau Tuhan mengasihi aku, masa aku ada dalam penjara? Bukan begitu saudara. Tuhan itu berbicara. Karena Yusuf itu mengasihi Tuhan, feedbacknya Tuhan mengasihi Yusuf. Orang yang dikasihi Tuhan bukan berarti nyaman, aman, tenang, instan. Jangan terbalik, saudara. Orang yang dikasihi Tuhan ada dalam proses. Ada pemurnian, ada restorasi, pembentukan, kedewasaan, bahkan karakter saudara. Ini yang dialami Yusuf. Ini saya baru bicara tentang Yusuf, belum bicara kepada kita semua nanti. Jadi Tuhan itu apa? Mengasihi. Kalau Tuhan itu mengasihi Yusuf, Tuhan mengasihi saudara apa enggak? Buktinya apa? Saya mau tanya, Pak, saya baru beli rumah loh Pak. Padahal saya udah punya rumah. Pak, suami saya baik sayang. Saya baru punya pacar. Saya baru punya anak. Baru. Saudara, kalau Tuhan mengasihi saudara, itu mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada pembahasan hal itu. Pembahasan apa? Darah dan kematiannya, pengorbanan dan penderitaannya itu diberikan untuk saudara dan saya. Itu kasih Tuhan. Saudara, belum lama minggu yang lalu saya ketemu sama seorang muslim. Dia tahu saya pendeta.
Dia bilang, Pak selamat ya merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Untung dia tanya sama saya loh saudara. Kalau ditanya sama jemaat saya 11-12, artinya yang nanyanya ini nggak ngerti, jemaat saya pun nggak pernah baca Alkitab, nggak ngerti juga. Saya mau tanya, kenapa disebut Jumat Agung? Kenapa nggak hari Minggu Agung itu saudara? Saudara juga bingung kan? Kenapa Jumat Agung? Kenapa nggak Minggu Agung? Itu semua harus berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya Tuhan. Jumat Agung itu hari Jumat kematian Yesus, dan hari yang ketiga kebangkitan. Mungkin nggak saudara lewat dulu gitu di hari Minggu, dia kebangkitannya kapan? Dia tanya sama saya, akhirnya saya ajarin. Terus pak, saya bilang habis Jumat Agung kematian, kebangkitan pada hari yang ketiga, 4 hari kemudian dia naik ke surga. Di mana? Di sebelah Allah Bapa, duduk menjadi pengantara doa yang memberikan kita kemampuan. Dan dia akan kelak datang hari kedua untuk memimpin pemerintah. Itu muslim saudara. Hati-hati anak-anak Tuhan yang gak mengerti memberikan pengertian tersebut. Jadi kasih Tuhan kepada kita lo apa saudara? Apa? Telah memberikan nyawanya. Apa? Nyawa. Sekarang pertanyaannya, kasih kita kepada Tuhan apa? Saya kan nggak tahu motivasi saudara datang ke gereja apa. Lalu saya nggak tahu tujuan saudara datang ke gereja itu apa, saya nggak tahu. Cuma saya sampaikan 3 bagian. 2 Timotius 3:16, 1 Timotius 4 ayat 8, dan terakhir 1 Timotius 19 ayat 58. Baru kita masuk ke sesi pengertian akan kasih. Kalau kita percaya sama Yesus harus mengikuti aturannya. Itu apa? Kita mengasihi seperti apa yang dialami Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pertama, yang harus kita pegang, bukan karena Yusuf menderita, dijual, atau masuk penjara, tetapi yang pertama adalah Yusuf bertanggung jawab. Saudara bingung nggak? Kenapa bertanggung jawab? Kalau saudara baca Alkitab terus, dia katakan bangsa Mesir itu bangsa yang besar. Bahkan keluarganya, saudaranya, ayahnya Yakub itu sekitar 71. Dia harus berikan makan selama berapa tahun. Dia punya beban, dia tanggung jawab. Itu tanggung jawabnya Yusuf saudara. Yusuf adalah penderitaan, ada tujuan Tuhan. Pada saat melalui mereka-reka saudaranya, saudara mereka-reka untuk kejahatan, tujuannya apa? Supaya melalui Tuhan dia bertanggung jawab. Pertanyaannya, kalau Yusuf bisa bertanggung jawab kepada bangsa yang besar untuk memberikan makan pada saat kekeringan, kelaparan, kita memberikan apa ya saudara? Apa yang kita berikan? Lalu pertanyaan, apakah ada tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan kita hari-hari? Itu yang pertama. Harus ada tanggung jawab. Itu sebabnya nanti kita harus mempertanggungjawabkan. Ibrani 9 ayat 27. Manusia mati satu kali, hidup sekali. Setelah itu harus mempertanggungjawabkan, dihakimi. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita saudara di hadapan Tuhan kelak. Itu pertama, sebagai pengikut Kristus harus punya tanggung jawab. Pertama, tanggung jawabnya apa saudara? Dalam rumah tangga.
Suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak. Kebanyakan kejadian-kejadiannya 5 orang berhasil baik, yang satu kita bilang bukan gagal, proses namanya, nggak masuk daftar, dicuekin, dimasa bodohin, dihina-hina, dimaki-maki, dikecewain, bila perlu dibuang. Ya atau ya? Dalam Alkitab katakan perumpamaan Yesus, seorang gembala. Pada saat dia mengembalakan domba 100 ekor, satu yang hilang, apa saudara? Satu yang hilang, 99 ditinggalkan. Dia cari yang satu itu kemana-mana. Begitu dapat yang satu itu, saudara, sukacitanya luar biasa, kebahagiaannya luar biasa. Tapi kita manusia, yang satu kita buang. Itu bicara masalah internal keluarga. Bagaimana dengan masalah lingkungan tetangga sesama kita? Banyak yang hancur dan berantakan, yang akhirnya kita hanya kecewa. Akhirnya apa kita hanya memperkatakan macam-macam. Itu sudah tugas kita, orang yang diselamatkan, saudara. Tugas kita, panggilan kita itu. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melayani, memberitakan, mengabarkan, dan memberikan hidupnya. Saudara kan sama. Jadi apa saudara? Ahli waris kerajaan. Saudara sama. Amin saudara. Pertama itu, orang yang bertanggung jawab, ya siap dikecewakan, disakiti, bahkan dirugikan. Pertanyaan saya, kalau kita bisnis, boleh saya tanya sampai jam berapa saya? Tolong ingatin saya saudara, karena jam 11 saya ada pelayanan lagi nanti. Saya bertanya sama saudara, kalau kita bisnis, yang kita mau cari apa? Profit. Profit, keuntungan. Orang dagang nggak mau rugi. Amin. Betul saudara. Tapi persoalannya saya nggak bisa bahas sekarang, waktunya. Apa yang menjadi kerugian saudara dalam Tuhan? Itu bukan kerugian. Ini ada sambut pautnya sama tentang Yusuf, tentang Yakub. Amin saudara. Saya ingatkan sama saudara, kalau saudara memiliki kerugian, dibohongin, ditabrak, dicuri, dan macam-macam deh caranya. Pertanyaan pertama, halo, pertanyaan pertama, apa respon saudara? Kembali ke firman Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya ke mengucap syukur dalam segala hal. Jangan mau untungnya, mau enaknya aja saudara. Itu yang pertama, mengucap syukur dengan Tuhan dua. Yang kedua, renungkan pada diri kita. Supaya apa? Semakin hari semakin merendahkan diri. Karena manusia tak merendahkan diri selalu memiliki kekuatan. Seolah-olah dia yang sanggup, dia yang menjaga, dia yang bela, dia yang cari. Padahal itu semua Tuhan yang menyediakan bagi kita. Jehovah Jireh. Ya kan saudara? Siap dirugikan? Siap dirugikan? Oh diam semua. Siap nggak siap pasti dirugikan saudara. Kalau firman saya sampaikan begitu, saudara akan alami nanti. Wah, rupanya Pak Pendeta ngomong gini, rupanya udah nubuatan. Nubuatan rupanya saya kerugian ini saudara. Saudara dirugikan tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, itu Tuhan izinkan dalam keadaan nggak bersalah. Nggak bersalah saudara.
Ini harus siap. Itu namanya tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Ya atau ya? Kalau engkau ikut aku, Tuhan bilang, apa katanya? Ikut salib sangkal diri. Kepada anak muda yang kaya itu, saudara ingat gak ceritanya tuh? Yang dia bertanya, guru, Tuhan bilang begini bla 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 bla. Tuhan bilang, aku sudah lakukan semua. Satu lagi untuk menyempurnakan, jual hartamu. Aduh, saudara cari uangnya mati-matian, Senin sampai kepala jadi kaki dan jadi kepala, nggak kenal waktu, ya saudara nggak makan, nggak minum, lupa doa, lupa baca Alkitab, karena nyari uang terus kan saudara, ya kan? Udah kaya langsung suruh dijual, mau nggak saudara? Mau nggak? Nggak mau, udah jujur, udah jujur, saya bangga sama tempatnya saudara jujur. Iya, saya kan semua orang yang jujur saudara. Yang kedua saudara, di ayat 50, berkatalah Yusuf kepada saudara, ayat 24, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah saudara. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, saudara, ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara nggak tahu kan kalau Tuhan mau pakai saudara? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi saudara maunya cita-cita saya, studi saya berhasil, penghasilan saya besar, ya? Bukan begitu saudara. Tapi tujuan Tuhan saudara, saya sendiri nggak tahu. Saya tuh nggak pernah tidur saudara. Tidurnya tuh cuma 2 jam, 3 jam satu hari. Karena saya diteleponin terus orang yang meninggal. Barusan aja tadi ada yang telepon lagi saudara. Saya bilang jam 11 ya hubungi saya. Ada yang meninggal. Tugas saya apa? Membantu, meringankan, menolong. Karena orang yang berduka itu perlu bantuan. Kecuali kalau saudara pengusaha, tinggal angkat telepon, cari telepon Grand Heaven, atau cari apa yang di Katolik itu Sinclairus, kan uangnya banyak, atau di Sentosa. Nah bagaimana yang dengan nggak punya uang? Itu solusinya bagaimana saudara? Ini menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Betul nggak saudara? Halo? Jadi kalau saudara punya tanggung jawab untuk bangsa yang besar, tetangga, lingkungan saudara, keluarga-keluarga, saudara baik mikir itu urusan saudara. Dan saudara juga memikirkan juga yang tanggung jawab bagi orang yang berduka. Karena kita katakan lebih baik datang ke rumah daripada rumah pesta. Karena di rumah duka itu akhir hidup kita, karena kita akan sama seperti dia. Kalau firman Tuhan bagus semua, nggak ada yang nggak bagus. Tapi yang nggak bagus, yang matinya bagus apa enggak? Kelakuannya bagaimana? Ya dong, firman Tuhan tuh bagus. Ya dan amin, tapi yang meninggalnya itu bagaimana? Itu sebabnya saudara. Saudara mau panjang umur? Ya, mau panjang umur?
Saya kasih di kitab ya. Amsal pasal 3. Amsal pasal 3. Ayat 1, yang kedua, yang pertama lagi, dulu lagi. Dikatakan begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Kita ambil belajar. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, ini firman Tuhan, ajaran dan perintahnya. Yang kedua, dikatakan karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kalau saudara melakukan itu, ini janji Tuhan. Panjang umur, lanjut usia, lansia. Saya kemarin ketemu ibu umur 94 tahun di San Diego. Masih bisa jalan, cuma wajar lah kalau jaga-jagain enteng. 94 tahun. Sekarang yang 70 tahunnya udah bingung saudara jalan gimana. 94 tahun. Saudara kalau lakukan ini janji Tuhan. Bilang, Pak, saya kuat makan daging babi, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya enak kok, nggak apa-apa. Saya juga kuat kok. Tuhan punya cara nggak untuk menghentikan saudara? Hah? Punya. Walaupun kita harus punya hikmat, saudara. Harus punya hikmat. Itu. Kenapa? Kalau saudara melakukan perintah Tuhan, ini janji Tuhan, panjang umur dan lanjut usia. Terus yang ayat 3. Yang pertama ya, saudara, panjang umur. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Artinya saudara, kan tadi kita udah awal kata, kasihlah. Kalau engkau mengasihi Tuhan, berarti engkau mengasihi sesama. Tapi kalau Pak, saya mengasihi Tuhan dan mengasihi diri saya, saudara nggak pernah mengasihi sesama, itu bohong. Kuncinya kalau saudara mengasihi sesama, berarti saudara sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi diri saudara. Itu kuncinya. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Yang keempat, janji Tuhan apa? Ayat 4. Maka kalau saudara dia peduli dengan segala keterbatasannya supaya menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau saudara hitung-hitungan, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara membawa persembahan, dihitung apa? Dihitung, ditaker. Padahal saudara untuk mempersembahkannya kepada siapa? Pada Tuhan. Ya kan? Tapi saudara mau makan, mau weekend, mau kemana? Pernah dihitung enggak? Enggak lah. Orang naik pesawat udah ketahuan rate-nya. Saudara mau kemana? Mau ke Singapura kemana? Sekian. Aturan-aturannya ikutin semua. Mau belanja pun ada rate-nya, saudara, benar kan? Tapi kalau sama Tuhan, ke gereja, sedih juga, saudara. Ini semua saya alami, saudara. Saya lakukan dulu. Kalau saya bisa panjang waktu, saya bersaksi, saya bisa nangis. Benar sih. Saudara nggak tahu. Isi saya 3 tahun masuk rumah sakit. Yang sudah mau lewat, dokter udah angkat tangan. Apa? Dokter udah angkat tangan. Rumah sakit Cikiru terkenal sekali. 3 tahun bolak-balik masuk. Dokter angkat tangan. Udah nggak bisa jalan lagi. Tapi Tuhan melihat, memandang dari surga pada kita yang setia, yang peduli, yang mengasihi sesama. Karena sebelum istri saya diizinkan mengalami itu, saya itu banyak peduli sama orang-orang susah, orang yang sakit, orang pelapa. Akhirnya Pak, saya bilang Tuhan kasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan, pasti kasih. Tapi yang Tuhan mau apa?
Kalau saya kasih kesempatan, berani nggak suami-suami bilang sama istrinya, atau istri-istri bilang sama suaminya, aku mau panjang umur, aku mau sejahtera, aku mau sehat, karena aku tidak bisa hidup tanpa suamiku, aku tidak bisa hidup tanpa istriku. Bisa nggak? Halo? Bisa? Ya, kalau lagi pas akasan boleh bisa. Tapi kalau saudara berhasil kaya segala macam, ya, karena dunia tidak memisahkan dari kasih. Di saat kita melekat dengan Tuhan dia bisa. Tapi dunia itu selalu mencari kesempatan dan celah untuk merusak hubungan saudara. Amin, saudara. Yang kedua, itu istri, karena itu primadona saya. Satu-satunya perempuan tercantik di dunia cuma dia. Nah, iya lah. Iya dong. Bapak istri mana, Pak? Bu. Saya mau tanya Bapak. Bapak dapat dia asal-asalan apa emang? Saya tanya sama Bapak. Asal-asalan atau gimana? Ya udah deh, pokoknya ketemu aja gitu. Bapak sampai sekarang ini, sampai terima Yesus, sampai ada di tempat ini, itu bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan nggak ketemu di sini, Pak, pisah. Begitu saya dengan istri saya. Yang kedua, masalah anak. Saudara, mau dirugikan seperti apapun saudara, punya mobil baru, apalagi anak itu nggak salah, ditabrak, rusak atau bagaimana, renyek begitu saudara. Saya mau tanya sama saudara, apa respon saudara? Saudara jawab sendiri. Lah iyalah. Saya waktu belum bertobat jahat. Apa saudara? Jahat. Saya mati taekwondo saudara. Saya dan rumah saya dulu. Saya punya murid itu harus mendapat medali emas. Terakhir, sebelum saya bertobat, saya masih nendang anak saya, hampir mati. Karena apa? Dia melanggar. Saya bilang jangan pakai motor, jangan ngebut. Iya, tapi dia pakai motor orang ngebut, nabrak orang, nenek-nenek ditabrak saudara. Yang saya jaga itu jangan sampai nenek itu mati. Kalau mati kan masuk penjara. Sempat saya emosi, saya kasih tahu ini. Peringatan saya, motor sudah aku betulin, ibu itu sudah aku obatin. Kenapa aku mau bunuh anakmu? Saya nangis, habis saya nangis. Saya panggil anak saya peluk, saya minta maaf sama dia. Saya belajar daripada kegagalan. Anak saya udah besar, seorang perwira di kapal. Sempat ingat, apa ingat gak dulu mau bunuh gua, Anda mau matiin gua? Hati-hati loh sudah, saya bilang, kan Bapak udah minta ampun sama kamu, kan udah saya lupain, saya bilang. Itu gak bisa, yang namanya sejantan bisa lupa sebenarnya. Hati-hati saudara. Makanya kita ini selalu bertindakan sebagai pengurus, hati-hati. Hati dari debu tergantung pada hati-hati saudara. Amin saudara. Jadi mengucap syukur. Saudara perbuat apa yang terbaik karena Yesus lakukan sama kita. Walaupun uang udah harus habis, uang harus habis, kelakuan anak itu belum berubah, ya biarin. Saudara gak bakal sanggup mengubah. Tidak ada yang bisa sanggup mengubah. Hanya Bapa di surga. Saya bisa berubah itu karena Tuhan, saudara. Saya bisa lembut sama anak saya itu karena Tuhan. Kalau enggak saya bilang saya orang jahat. Saya orang sadis, udah anak asrama, latih taekwondo lagi. Saya kalau benci sama orang dia main-main, saya bilang. Itu kelakuan saya dulu. Tapi kalau kita berubah, kita berubah, Roh Tuhan ada pada kita. Dia mengurapi kita. Amin saudara. Jadi ingat, kalau saudara mengasihi Tuhan, kasihlah sesama. Terutama kasihlah keluargamu dulu. Amin saudara.
Menghargai dulu istri, suami, dan anak. Apapun kekurangan istrimu menjadi kekurangan kita. Apapun menjadi kesalahan anak menjadi kesalahan kita juga. Amin saudara. Dengan kasih orang banyak diselamatkan. Dengan kasih banyak orang bertobat. Banyak kasih banyak orang dipulihkan. Itu yang tujuannya. Hanya kasih saudara yang mengubah. Bukan uang. Tapi uang berkuasa atas hidup kita manusia. Iya kan? Berkuasa kan? Saudara kalau punya uang, merintah semaunya. Kalau nggak mau bayar lu. Mau nggak? Nggak mau bayar. Ya udah karena dia ya udah. Kan terpaksa. Tekanan. Kasih itu lu mau dulu. 1 Korintus 13 tentang kasih. Kasih itu sabar. Ya? 1 Korintus 13 saudara baca sendiri. Amin saudara. Terus selanjutnya tadi ada ayat yang berapa? Ayat yang kelima. Kita Amsal. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepadanya dalam hati dirimu. Nah, yang keenam, supaya apa nih? Kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ayat yang keenam. Apabila dia dalam segala aku, maka dia akan menunjukkan jalanmu. Akuilah dia dalam segala, maka ia akan apa? Meluruskan jalan saudara. Saudara nggak menyimpang ke kiri ke kanan, lurus di dekat Tuhan. Karena apa? Dia di depan kita, dia menuntun kita, saudara. Kalau saudara mengakui Tuhan seperti itu, jangan berdoa, habis berdoa mikir-mikir lagi, berubah. Serahkan nama Tuhan, terserah Tuhan. Punyanya Tuhan, maunya Tuhan kok kita. Amin saudara. Ya kan? Berdoa. Saya berdoa sama anak saya nggak pulang-pulang satu malam. Ibunya udah stres saja. Saya berdoa, Tuhan, kuserahkan anakku dalam tangan yang menjadi milik kepunyaanmu. Dia tetap aman dan selamat. Aman dan selamat. Itu doa saya. Ya sudah. Ibunya stres dari kemana-mana. Gak pulang-pulang, besoknya berita informasi anaknya kecelakaan. Anaknya takut pulang nggak? Takut pulang karena dia salah. Tapi kita orang tua mengasihi dia, bawa dia berobat, bawa dia urut. Yang penting nyawanya masih ada, motor mah biarin aja. Bisa dibetul, bisa dibeli kalau ada uang. Tapi yang Tuhan mau berapa? Kita tuh masih mengasihi dia nggak dengan segala hal apa yang terjadi. Ini yang menjadi titik utama. Amin saudara. Berarti pulang dari tempat ini suami-suami akan bahagia, sukacita karena istrinya mengasihi bapak-bapak semua. Begitu juga ibu-ibunya, ya suami-suaminya mengasihi juga ibu-ibunya. Sudah tidak ada lagi yang tertutup, semua akan terbu, ya kan? Yang selama ini umpetin, diam-diam, sekarang terbu, ya maksudnya terbuka apanya nih bu? Bapak? Kalau bapak ibu bisa membuka simpenannya di luar biasa. Luar biasa angkat jempol saya. Artinya buat simpenannya apa? Mungkin uangnya di bank mana, gitu loh. Ada rumah baru di mana. Saya nggak bicara masalah perempuan itu, enggak. Saya percaya di sini nggak bakal mau. Yang ngomong ibu-ibu dulu, saya enggak. Saya nggak pernah ngajarin. Ya amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang selanjutnya kita akhiri ayat ke-6. Iya, yang ke-6. Ini 5. Selanjutnya 7. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Selanjutnya, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara suka sakit-sakitan, ini kuncinya. Apa katanya? Turun lagi, turun coba, ini kan 8. 7
Tujuhnya apa tujuhnya? Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau saudara masih main-main sama kejahatan, selain saudara masuk ke jerujinya polisi, ayat 8 tadi, Tuhan gak pernah kasih penyakit sama kita, saudara. Tapi penyakit itu dari kita sendiri yang mau. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara mau diberkati kan? Ayo, ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi saudara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hidupmu. Nah, kita katakan kematian hidupmu untuk Tuhan. Muliakanlah Dia. Selanjutnya ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini kuncinya, saudara. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Saya tanya sama saudara, saya bagian kedukaan, tangani kedukaan. Tengah malam saya ditelepon, kan saya nggak kerja kan. Telepon bangun, Pak ada yang meninggal. Saudara jawabnya gimana? Puji Tuhan, ada kerjaan lagi, gitu. Masa kerjaannya orang langsung meninggal? Jadi doanya untuk orang meninggal terus, gitu saudara. Kalau kematian itu otoritasnya Tuhan, kedaulatan Tuhan, tapi apa kita memberikan? Saya tanya, tinggal di mana? Bagaimana keadaan, maunya apa? Itu saya. Nggak langsung masuk ke sana, enggak, saya tanya keterbatasan kemampuannya. Saya kasih solusinya. Kalau harus gratis, ya udah apa? Itu saudara. Tapi nggak boleh bohong. Kalau bohong dosa nggak? Suka bohong nggak? Saudara, ini kunci. Amin, saudara. Ini kunci. Saudara lakukan, saudara perbuat. Yang pertama, saudara tanggung jawab. Tanggung jawab saudara itu besar, bukan cuma rumah tangga. Amin. Tanggung jawab itu. Kedua, harus punya kepedulian. Yang ketiga, saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, lakukan perintah dan hukumnya. Saudara nggak usah menginjil jauh-jauh. Banyak orang sekarang menginjil sampai keluar daerah, keluar negeri, nggak usah. Karena apa? Dalam kehidupan saudara itu udah ada roh Tuhan, ada Yesus. Kalau saudara berbuat baik, melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara dikenal sama Tuhan dan dikenal oleh sesama. Oh, ini pengikut Yesus. Tapi kalau saudara berbuat jahat, saudara telah apa? Menyalibkan Yesus yang kali kedua. Saya berdoa di tempat ini, semua menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu buat kesempatan waktu sampai saat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu termaterai bagi setiap kami. Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Mana tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Menutup terang sekali dengan Yesus. Nama Tuhan. Dan sebentar kita akan berikan persembahan. Mari sama-sama kita Tuhan sekali lagi kita berdoa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji Kau untuk bisa menyembah Nama-Mu. Bahkan kami sudah dengar-dengar akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Kau taruh mendalam hati kami yang paling dalam untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Biar Kau sendiri yang akan menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa dan inilah setiap persembahan kami. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Persembahan bisa dijalankan. Kita menyatakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik.
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Sekali lagi, yuk paling baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semua kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Lagi katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya, nama Tuhan. Haleluya. Dan ada pengumuman. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu, saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Ya, mohon perhatian untuk pengumuman. Pertama, untuk ibadah raya setiap hari Minggu tetap diadakan 1 kali jam 9. Nah, selanjutnya doa Zoom meeting bersama dengan GPI Pak Tumbak hari Senin ini ya, diadakan jam 19.00. Libur. Hah? Oh, diliburkan ya? Oh, diliburkan ya. Oh, doa pagi yang masih ada ya, doa pagi juga libur juga berarti. Berarti libur ya. Fellowship libur juga ya, semua diliburkan menyambut hari raya Idul Fitri. Mari saya undang saudara masuk berdiri. Ada satu lagi, apa nih, pendaftaran latihan tamborin. Nah, bagi Bapak Ibu punya anak boleh mendaftarkan ya. Syaratnya minimal kelas 6 SD ya, tersedia minimal berlatih. Latihannya setiap hari Sabtu jam 17 sampai jam 18.30. Latihan dimulai tanggal 13 Mei. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak silakan mendaftar di tempat ini. Tidak dipungut bayaran. Dan mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, dan juga kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami juga boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang telah mengajar kami, untuk kami mengasihi sesama, untuk kami juga melakukan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing. Berkati hamba-Mu Pak Muharram Sinaga yang sudah Kau pakai untuk menjadi alat-Mu. Berarti hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih semakin hari. Berkati kesehatannya, berkati juga anak istri,
dan keluarga besar yang ada. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa kudus, dan juga Engkau berkati juga setiap pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu melayani, kami percaya lewat pelayanannya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Dan berkati juga buat gembala kami di tempat ini, Bapak Fernandes Nambela sebagai Gembala Gereja dan Glory. Engkau namakan roh hikmat, roh pewahyuan yang dari-Mu lebih lagi. Berkati juga kesehatannya, berkati juga pengajarannya, berkati dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya lewat pelayanan hamba-Mu, nama-Mu juga dipermuliakan. Bahkan lewat pelayanan juga banyak jiwa yang dimenangkan di tempat ini. Berkati juga buat istrinya Bu Yuni, berkati juga anaknya Karen, dan kedua keluarga besar dari hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa dan kudus. Dan berkati juga buat imam-imam musik-Mu dari WL Singan, pemain musik, pengatur multimedia. Terima kasih Engkau sudah kirim imam-imam musik-Mu di tempat ini. Bahkan kami bersyukur dan terima kasih kalau imam-imam musik-Mu sudah membawa umat-Mu naik ke gunung kudus-Mu. Dan kami percaya pujian penyembahan yang dinaikkan pada pagi hari ini Bapak boleh menjadi dupa yang harum bagi Bapak. Kau berkati sekali lagi imam-imam musik-Mu ini, Kau taruhkan juga di mulut mereka nyanyian-nyanyian yang baru Bapak. Dan berkati juga buat pengerja-pengerja-Mu, baik diakon-diakonis, guru-guru kami Bu, anak sekolah Minggu dan gizi juga, dan umat-Mu di tempat ini. Kau berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha. Kau berkati mereka satu persatu. Yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan Bapak. Yang lebih lesu Kau berikan kekuatan yang dari-Mu Bapak. Dan kami percaya di bulan April ini mereka juga akan alami terobosan-terobosan yang dari-Mu Bapak, bahkan promosi yang dari-Mu. Dan berkat sekali lagi tutup bungkus setiap mereka dengan kuasa dan kudus. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, biar Kau yang membuat mereka senantiasa berhasil. Terima kasih Bapak. Dan kami bawa juga hamba Tuhan, kepala sidang, penginjil, pengajar yang ada di setiap denominasi gereja. Urapi setiap mereka, tutup bungkus setiap mereka dengan kuasa dan kudus. Pakai mereka juga untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu di mana mereka berada. Dan kami bawa juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, bahkan bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Bapak. Kami rindu pertobatan terjadi atas bangsa kami, dan saatnya kami juga akan melihat bangsa kami akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati buat Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW. Kau curahkan roh takut dan ketarakan Kau di hati mereka masing-masing Bapak. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa kudus, dan kami tolak di dalam nama Yesus setiap roh kekerasan, roh pemecah belah Bapak, narkoba, teroris, korupsi. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan juga siasat-siasat jahat yang ada di partai politik maupun bangsa kami yang akan merubah NKRI menjadi khilafah, kami patahkan, kami hancurkan siasat jahat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami lepaskan berkat, damai, sejahtera, sentosa, kekayaan, kemakmuran atas Indonesia. Shalom Indonesia. Terima kasih Bapak, dan berkati juga buat setiap jemaat-Mu yang sudah memberi pada pagi hari ini. Kau berkati setiap tangan yang sudah memberi, biar persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa, dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan sebelum kami menerima berkat, kami akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyertai engkau dengan wajah, beri engkau kasih karunia dan menghadapkan kepadamu, beri engkau damai sejahtera. Berkat yang berkelimpahan dari Bapa di surga, melalui Putra Tunggal Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini, bahkan sampai Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, kata bersama, amin.